Aduh, elah nih pada orang tua ya. Oke, gue bakalan ngomongin apa sih efisiennya anak-anak itu dikirim ke barak. Banyak juga yang membandingkan antara barak sama pesantren bagusan mana. Oke, kalau gue pribadi, ini adalah pilihan gue pribadi ya guys ya. Gue akan jauh lebih memilih anak gue dikirim ke barak dibandingkan pesantren. Karena perbedaannya cukup signifikan guys. Kalau anak kita dikirim ke barak, mereka akan belajar tentang surviving mode atau surviving skill. Cara bertahan hidup dengan disiplin, tahu aturan. Lalu gerakan motoriknya jauh lebih banyak karena latihan ina itu. Tahu cara misalnya nantinya bikin tenda, tahu caranya bikin api tanpa kompor atau korek, tahu caranya untuk bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Kalau di pesantren itu yang diajarkan adalah psikologi. Beda ya, karena kan gue dulu udah pernah di pesantren guys. Jadi kalau di pesantren itu yang diajarin adalah psikologi anak. Tetapi surviving skillnya itu kurang diajarin di pesantren. Jadi anak-anak itu akan diberikan yang namanya pembelajaran kalau di pesantren itu bagaimana berkehidupan yang baik sesuai dengan tatanan agama. Seperti itu. Tetapi di dalam real life kita juga tidak boleh melupakan yang namanya surviving skill. Ini penting buat anak-anak zaman sekarang. Karena kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu banyak orang tua yang mengeluh. Terutama dalam dunia pekerjaan. Anak-anak sekarang pada picky. Ya kan maunya tidak mengikuti peraturan. Bahkan gak jarang juga anak-anak kan sekarang ada company yang bisa WFH dan juga ada yang bisa WFO. Jadi dibagi dalam seminggu gak semuanya WFO. Jadi ada WFH-nya. Nah ini walaupun dia WFH itu nanti dia kerja di ngerjainnya lagi nyalon, lagi apa segala macam, gak ngikutin peraturan. Jadi dia bikin peraturan sendiri. Nah kalau misalnya kita belajar di barak, anak-anak ini akan yang namanya belajar mentaati peraturan. Jadi buat bapak ibu yang ngerasa bahwa ini merampas hak anak, ini malah bagus. Anak-anak jadi hormat sama orang tua. Coba bandingin tentara-tentara. Kalau misalnya pulang tugas, gimana caranya mereka itu meluk orang tuanya? Ya kan? Kita aja sendiri kadang-kadang kalau nonton suka sambil nangis. Karena terharu gitu ngelihat begitu kangennya anak kita sama kita, ibaratnya gitu. Kalau menurut gue ini tidak ada hubungannya untuk menyiksa anak, ini malah melatih ketahanan tubuh anak, strategi anak. Kalau misalnya dia harus memutuskan sesuatu, ini bagus banget.